Mohon perhatian, Wali Kota Bandung memasuki tempat acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Puja, puji, serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena pada siang yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat pada hari Selasa 30 Juni tahun 2015 pada acara penyampaian informasi dan komunikasi program pemerintah Kota Bandung kepada Aliansi Mahasiswa Kota Bandung. Tidak lupa pula salawat serta salam semoga senantiasa tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para sahabatnya, dan kita para umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang kami hormati, mengawali acara menyanyikan bersama lagu kebangsaan Republik Indonesia, Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Kita awali dengan doa bersama yang akan dipandu oleh yang terhormat Bapak Endang Syarifudin Gisel. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li zalali wazikal karim wa adimi sultani. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ya Rahman. Di siang yang penuh rahmat ini kami yakin Engkau menjadikan bulan Ramadan adalah bulan ijabah doa, bulan ampunan dan bulan keberkahan. Kami bersimpuh mensyukuri nikmat-Mu, menyebut asma-Mu, mengagungkan kebesaran-Mu. Karena itu ya Allah, berkahilah kehadiran kami semua yang akan menyampaikan program kami pemerintah Kota Bandung kepada generasi kami Aliansi Mahasiswa Kota Bandung. Sungguh ya Rob, sangat menyentuh kesadaran dan perasaan kami, generasi kami. Karena itu ya Rob, satu padukanlah jiwa dan semangat masyarakat kami. Satu padukanlah semangat dan program kami untuk membangun Kota Bandung unggul, nyaman, dan sejahtera yang kami sebut dengan Kota Bandung Juara. Allahumma yassir umurana ma'arahati likulubina. Ya Rabb, permudahlah segala urusan kami. Kami ingin membangun negeri ini. Hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Jika hari esok
tidak lebih baik dari hari ini, itu adalah satu kegagalan bagi kami. Karena itu ya Allah, lapangkanlah hati kami dalam menghadapi berbagai macam urusan dan tantangan. Dan akhirilah segala urusan kami penuh dengan kesuksesan dan kebahagiaan. Allahumma ahsin akibatana fil umuri kulliha wa ajirna min hizi dunya wa adzabil akhirah. Ya Rabb, ingin kami berkesinambungan. Apa yang kami programkan hari ini, di kemudian hari akan dilanjutkan oleh generasi kami. Karena itu ya Rabb, segala pengabdian kami, wujudkanlah yang didasari dengan ketulusan dan keikhlasan. Karena itu ya Allah, terimalah segala pengorbanan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Masuki acara selanjutnya, marilah kita simak bersama laporan penyelenggara yang akan disampaikan oleh Asisten Pemerintahan Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Kepala BKBPM. Kepada yang terhormat Bapak Dadang Gantina, disilakan. Yang kami hormati Bapak Wali Kota Bandung, yang kami hormati Bapak Ibu pimpinan SKPD di lingkungan pemerintah Kota Bandung, yang kami hormati adik-adik dari Himpunan Mahasiswa Aliansi Cipayung, dan hadirin tamu undangan yang berbahagia. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas keridhaan-Nya saat ini kita dapat hadir di tempat ini dalam acara penyampaian informasi dan komunikasi program pemerintah Kota Bandung kepada Aliansi Mahasiswa. Dengan harapan program-program pemerintah dapat diketahui oleh seluruh warga masyarakat, tidak terkecuali oleh mahasiswa. Waktu pelaksanaan hari ini Selasa tanggal 30 Juni 2015 bertempat di Auditorium Balai Kota. Adapun peserta terdiri dari para kepala SKPD Kota Bandung dan juga perwakilan aliansi mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa HMI, PMII, GMKI, GMNI, dan PMKRI. Pada kesempatan ini ada beberapa narasumber dalam rangka penyampaian informasi yang terdiri dari pertama, Bapeda Kota Bandung dengan materi yang akan disampaikan mengenai RPJMD dan RKPD. Dari Diskominfo dengan materi seputar Bandung Command Center dan program-program unggulan dari Diskominfo. 3, dari BPPT materi perizinan online dan program unggulan lainnya. 4, Dinas Pemakaman dan Pertamanan dengan materi seputar pembangunan taman-taman tematik di Kota Bandung. 5, dari Satpol PP tentang seputar penataan dan penertiban PPKL. Bapak Wali Kota yang kami hormati, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terjalinnya komunikasi yang baik antara pemerintah dengan warga masyarakat dan kalangan intelektual mahasiswa, sehingga mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program-program yang dijalankan oleh pemerintah Kota Bandung menuju Bandung Juara. Bapak Wali Kota yang kami hormati, hadirin yang kami muliakan, demikian laporan pelaksanaan kegiatan ini kami sampaikan dengan memohon kesediaan Bapak Wali Kota untuk memberikan sambutan dan arahan pada kegiatan ini. Demikian yang dapat kami sampaikan, mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala BKBPM Kota Bandung. Hadirin yang kami hormati, untuk acara selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan dan arahan dari yang terhormat Bapak Wali Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Muhammad Ridwan Kamil. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi yang menjalankan. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa menjadi individu yang lebih baik, yang lebih berpikir lebih jernih, lebih juga dalam amal ibadahnya lebih banyak dan lebih. Yang saya hormati Pak Asisten 1 dan seluruh pejabat di lingkungan Pemkot
Bandung, Aliansi Mahasiswa Bandung yang hadir di sini, yang saya banggakan. Saya mulai dulu dengan teori perubahan ya, supaya kita bisa memahami konstruksi kita hari ini. Dalam teori perubahan itu ternyata to make a change itu dibagi 4. Government, business, civil society, dan media. Jadi kalau masyarakat Indonesia ini hanya mengandalkan pemerintah untuk melakukan perubahan dalam sistem kemasyarakatan, sehebat-hebatnya pemerintah ini kita hanya sanggup membawa 1/4 perubahan. Kadang-kadang kita nggak punya duit, ngebangun monorail 5 triliun sampai hari ini belum sampai mimpi, contoh ya. 1/4 berikutnya pebisnis, dengan kapitalnya dia bisa membawa perubahan. Yang baik jadi baik, yang buruk kadang-kadang jadi buruk. Ya. Contohnya Bill Gates akhirnya, atau Warren Buffett ya, orang terkaya sedunia itu, duitnya tuh udah ratus triliun, tapi yang keempat adalah media. Dia bisa mengangkat orang, bisa menjatuhkan orang, bisa membawa isu yang menyemangati, bisa membuat sehari-hari juga sedih karena breaking newsnya bad news melulu, kan saya begitu. Ya. Sekarang media ada perdebatan karena dikuasai oleh individu-individu tertentu. Kita sering lihat berita di TV merah pasti tidak diberitakan di TV biru. Berita yang di TV biru tidak diberitakan di TV merah. Karena pertimbangannya siapa ownernya, kadang-kadang begitu kan. Tapi muncullah dalam 10 tahun terakhir the rise of social media. Bahwa saya tidak punya media, tapi saya punya sosial media. Twitter saya 1 juta, Facebook saya 600.000, reachable-nya 20 juta sebulan menurut Facebook. Instagram saya 700.000. Saya pakai itu yang namanya the power of social media untuk mengimbangi media mainstream, kan begitu. Ya. Jadi hari ini kita berkumpul di sini, saya senang, harusnya dari dulu-dulu, karena kelompok mahasiswa memerankan the change maker-nya itu sebagai yang power nomor 3 itu, civil society. Ada juga civil society yang kritis, tapi ujung-ujungnya ada deal, ingin sesuatu di balik itu. Nah, ada sebagian LSM begitu realitanya. Nah, kalau kelompok mahasiswa saya kira idealismenya kan tinggi ya. Jadi saya senang berarti ada independensi dalam menganalisa situasi. Nah, saya kira kalau kita paham pembagian peran ini, kita akan paham peran civil society ini luar biasa mengisi kelemahan pemerintah itu. Nah, sekarang saya sampaikan juga, ibu dari segala masalah adalah miskomunikasi. Informasi yang tidak sampai, karena tidak sampai, seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu yang saya maksud. Sehingga sebagai pejabat publik, saya kadang-kadang saya sampaikan curhat saya. Kerja saya beritakan di Facebook, di ini, disangka pencitraan. Enggak, saya beritakan, warga nanya-nanya, ini kemana aja Pak Wali nggak kerja? Kok nggak ada kabarnya? Kan? Jadi ya kita mau kerja aja, dan saya beritakan sengaja supaya orang tahu. Karena kadang-kadang dalam media mainstream berita-berita positif itu tidak masuk kalkulasi yang breaking news. Ini harus dipahami. Ya. Jadi waktu kita launching permit online, nggak seheboh waktu terjadi keributan misalkan di sebuah tempat. Ini saya ingin menunjukkan ke mahasiswa, banyak kerja Pemkot Bandung ini tidak tersampaikan. Sehingga karena tidak tersampaikan, seolah-olah tidak dikerjakan, padahal tidak begitu. Jadi selalu ada ketimpangan, kenapa sih taman melulu? Nah, itu contohnya. Media menyenangi perubahan fisik, ya, yang kelihatan. Maka pemberitaan perubahan fisik itu porsinya lebih besar dari reformasi di dalam, penyakit dalam.
Sehingga karena penyakit dalam ini tidak kelihatan secara fisik, dia tidak pernah terberitakan seperti penyakit luar, kasarnya begitu. Yang kalau penyakit luar mah kelihatan, dari kuyu jadi segar, dari dulu kusut jadi kinclong misalnya begitu ya. Tapi penyakit dalam ini jarang. Nah, saya ingin mendudukan kondisi itu. Jadi mari kita berkomunikasi. Kedua, mari kita bedah semangat memperbaiki Indonesia minimal dari rumah kecil yang namanya Bandung. Karena kalau Bandung beres, harusnya Indonesia terinspirasi juga untuk beres. Nah, saya justru sekarang aja ke mahasiswa, bisa nggak forum ini dirutinkan, ya, diperbanyak segmennya. Apakah Anda ini bisa mewakili semua mahasiswa? Kalau bisa ajak yang lain kalau bisa. Kedua, rutinkan. Bentuknya apa? Apa kritisi rutin, apa feedback info-info intelijen gitu ya. Kadang-kadang sebagai pimpinan saya nggak bisa bertindak juga kalau nggak ada laporan. Tapi kalau ada laporan, Pak, terjadi pungli di A, saya turun langsung, saya beres. Sekarang nanti jam 3 saya akan rapat dengan polisi, rapat dengan Disdik untuk mulai memverifikasi minggu ini orang-orang kaya yang ngaku miskin supaya bisa daftar sekolah gratis di Bandung. Itu kan mengambil hak yang tidak semestinya. Dia melakukan penipuan keterangan, kira begitu. Jadi wayahnya pasti ramai. Tapi tidak ada ampun karena sudah tidak zaman menyiasati aturan dan kami tidak akan menyerah. Ini pasti kemana-mana. Jadi saya dudukan dulu konstruksinya. Jadi nanti Pak Dadang tolong diobrolkan dengan tim mahasiswa. Kalau bisa jangan ad hoc, jangan ada permohonan baru kita ngumpul ya. Kalau bisa mah rutin 2 bulan sekali bantu analisa kurang apa. Saya kira kaminya senang karena berarti ada feedback fresh dari masyarakat yang peduli. Gitu, ya. Nah, sekarang saya sampaikan pada teman-teman mahasiswa apa yang sudah kami kerjakan di kurang lebih 20 bulan ya yang kita lakukan sebagai pimpinan. Yang pertama tentang reformasi birokrasi. Ya. Pak Muradi ada pengamat dari UNPAD mengambil kesimpulan tidak terjadi reformasi birokrasi. Indikatornya katanya gara-gara tidak ada pergantian pimpinan di SKPD. Saya bilang nggak begitu. Reformasi birokrasi itu bukan sering tidaknya pergantian pimpinan di pejabat, seberapa banyak perubahan dirasakan oleh masyarakat. Jadi ukurannya tidak identik, makin banyak mutasi rotasi berarti makin bagus reformasi birokrasi, bukan. Kalau menurut saya, mau pergantiannya tidak banyak tapi perubahan terjadi, itu terjadi reformasi birokrasi. Yang pertama, bulan November tahun 2013, ya, 2 bulan saya menjabat, itu pelayanan publik rapotnya merah versi ombudsman. Pelayanan publik merah itu artinya waktu itu budaya melayaninya kurang. Saya ambil sampel di salah satu dinas ketahuan. Ada orang minta dilayani, mukanya tuh nggak ngobrol dengan muka si yang dilayani, cuek. Pas saya lihat sambil makan gehu, ya ada lagi puasa ini jadi kebayang-bayangnya. Kira gehu lada teh jadi. Dari sampel itu aja, oke, kita merasakan itu. Apa yang dilakukan? 8 bulan kita reformasi. 8 bulan di bulan 2014 kita menjadi kota the best performing city yang improve pelayanan publiknya dari rapotnya merah menjadi rata-rata rapotnya hijau. Pertanyaan saya, apakah mahasiswa tahu merah ke hijau ini? Jangan-jangan tidak, karena memang tidak terberitakan. Waktu rapotnya merah itu masuk halaman 1 di koran-koran gede, pelayanan buruk. Waktu 8 bulan kemudian kita rapotnya hijau dengan reformasi, masuk halaman 11 kecil. Apa kita mau pundung? Enggak juga, tapi itu fakta, saya cerita. Satu itu. Kedua, di minggu-minggu pertama kita tanda tangan MOU dengan KPK untuk pemberantasan korupsi. Bisa ada di Facebook saya juga.
satu-satunya kota pertama yang menandatangani program anti gratifikasi itu adalah Pemkot Bandung. Dan boleh saya laporkan, sekitar 2 minggu lalu tim KPK juga sudah datang ke Pemkot dan melaporkan tingkat praktek korupsinya sudah turun dengan program ini. Maka waktu di Yogyakarta kita mendapat 3 award. Kota yang paling banyak award anti korupsinya itu kota Bandung. Tapi kan nggak harus teriak-teriak saya itu seperti di Jakarta gitu ya. Karena teori saya mengubah sistem ini nggak harus dengan selalu bising gitu, bisa aja dengan diam-diam tapi beres. Tapi itu tadi nggak masuk ke media mainstream. Saya laporkan di media pribadi karena saya nggak punya media lagi kecuali media pribadi. Ya. Jadi itu tadi pelayanan publik contohnya, kemudian tadi korupsi. Ya. Yang berikutnya dalam reformasi birokrasi adalah perubahan kultur interaksi dengan warga. Kita juga dapat penghargaan untuk ini. Dulu susah ngubungin Pemkot, sekarang semua dinas ada Twitternya. Mau komplain jalan ke DBMP, silahkan cek akunnya DBMP. Tiap hari melaporkan nambal jalan. Karena saya sudah wajibkan. Tiap ada yang lapor jalan bolong, 1 kali 24 jam harus ditambal. Dan harus dilaporkan. Sebelum ditambal dia bolong, setelah ditambal dia mulus. Ini apa? Ini ya di Facebook ya. Ini harian, berita harian. Sehingga ini akuntabilitas saya sebagai wali kota, apa yang saya kerjakan per hari. Sehingga kalau mau dilihat sebenarnya dari 2013 sampai hari ini ngapain aja Pemkot, masuk sini aja. Semua jawabannya itu ada. Ya. Singkat cerita, itu contoh dari reformasi birokrasi. Kami mereformasi komunikasi. Kami ini punya rapot camat. Nah ini saya minta mahasiswa tolong bantu sosialisasikan juga ke masyarakat. Jadi di Kota Bandung ini, warga bisa ngasih rapot pelayanan camat dan lurah. Namanya, coba, SIP Bandung GOID. Nah, jadi saya misalkan tinggal di Sadang Serang, saya nggak happy dengan pelayanan si lurah Sadang Serang. Saya pilih kelurahannya, coba Sadang Serang, yang mana aja lah. Coba. Oke, pilih. Nah, klik di situ. Ada kategori keindahan, ketertiban, dan K3, indeks kebaikan Jumat keliling, plus di bawahnya lagi ada pelayanan KTP. Nih, kalau negatif apa, kalau positif apa, IMB. Ini sudah on. Jadi, kami sebagai Pemkot dalam reformasi birokrasi, kalau mau evaluasi camat lurah fair, diukur dari seberapa banyak apresiasi dan seberapa banyak komplain. Nah, tugas kita khususnya kelompok masyarakat bantu kami agar program ngasih rapot camat lurah ini beken kira-kira begitulah ya, dipakai oleh teman-teman gitu. Sehingga lurah dan camat tahu setiap saat akan ada scoring rahasia dari warganya terhadap pelayanan. Kira-kira begitu. Ya. Nah, itu reformasi birokrasi saya cerita. Kedua adalah masalah infrastruktur. Kami survei ya. Hasil survei menunjukkan 5 problem di mata warga Bandung, ternyata rata-rata itu infrastruktur. Kemacetan, banjir, PKL, jalan bolong, sampah. Kira-kira begitu. Sampah kita sudah melakukan banyak hal. Yang pertama regulasi denda sudah berjalan dan ada datanya yang didenda. Kedua, kita budaya rubah dengan kultur pungut sampah Senin, Rabu, Jumat. Banyak SMS masuk, anak-anak sekarang jarang buang sampah lagi karena malu, temannya pasti pungut sampah. Ya. Dikirim ke 10 orang per kelurahan yang kerjanya tiap hari menambahi dinas, PD kebersihan untuk menyapu dan membersihkan. 1.500 petugas gorong-gorong. Jadi kalau ada sampah mampet di sungai, sudah ada 1.000 petugas. Itu tahun ini. Ini adalah upaya kita untuk mereformasi yang namanya kebersihan Kota Bandung.
Bandung ini 17 tahun nggak pernah dapat Adipura. Gosipnya skor kita tahun ini tinggi. Saya berdoa aja ya. Saya udah bilang kemana-mana, kerja itu bukan untuk cari penghargaan, tapi kalau ada penghargaan itu jadi ukuran bahwa terjadi perubahan, kan begitu. Nah ini kiri. Sebenarnya target Adipura itu tahun depan, tapi kalau bisa tahun ini berarti ada ukuran perubahan yang terapresiasi secara ilmiah, kan begitu. Nah itu kebersihan. Sekarang jalan bolong ya. Jalan bolong itu kita sudah punya reformasi namanya URC, teman-teman. Unit Reaksi Cepat Tambal Jalan. Nah ini tolong informasikan. Jadi kalau ada jalan bolong, hubungi URC Dinas BBMP 1 kali 24 jam, dia akan nambal jalan. Kemudian ada tim katak, ya, juga kurang lebih jumlahnya banyak. Ini URC. Sehingga hasil survei 2 minggu lalu oleh Unpad, sekarang jalan bolong itu sudah nggak jadi komplain besar lagi. Tidak seperti waktu awal-awal saya menjabat 2013, komplain tertinggi itu jalan bolong. Sekarang justru sudah menyusut. Nah berikutnya kemacetan. Apa solusi kemacetan? Kemacetan itu multidimensi. Dari kurangnya jalan sampai gaya hidup, sampai kurangnya public transport. Nah kita sisir. Yang gaya hidup kita ubah, maka ada bis sekolah gratis setiap hari. Bisnya warna kuning, gambarnya gambar binatang. Bis umum juga gratis buat pelajar, tapi Damri, Senin dan Kamis. Jadi bis gratis ini ada 2 tipe. Yang bis sekolah tiap hari. Ada bis Damri yang Senin Kamis. Supaya orang tua tidak nganter lagi tiap pagi anak-anaknya, sehingga berkurang. Kedua, masih gaya hidup ya. Bersepeda kita kampanyekan. Saya bersepeda setiap hari. Ternyata yang menarik adalah justru lebih sukses bike to school, karena anak-anak sekarang banyak bersekolah gara-gara rayonisasi. Jadi sekarang kan kalau PPDB pilihan 1 di mana aja asal NEM-nya masuk. Pilihan kedua nggak boleh milih, harus dekat dengan rumah. Sehingga diharapkan orang nanti kalau bersekolah jalan kaki atau sepeda. Karena menurut catatan, ongkos termahal dari pendidikan adalah transportasi, bukan SPP ya, di Bandung. Ini masih ngomong kemacetan ya. Nah kemacetan ini, teman-teman, nggak bisa berkurang signifikan kalau nggak ada public transport. Karena kita ngandelin angkot dan bis sedikit. Masalahnya si public transport ini mahal. 1 kilometer monorel itu harganya 500 miliar. 10 km monorel itu 5 triliun. Kami nggak punya uang, kira-kira begitu. Sehingga saya berupaya ngerayu Pak Jokowi supaya ngucurin APBN, nyari PPP supaya bidding. Ini masih berproses karena begitu. Jadi kalau ada yang nanya kenapa sampai menjelang tahun kedua kemacetan masih ada, karena kami hanya bisa mengurangi gaya hidup tadi, beresin PKL di 6 titik sudah beres. Ya. Dulu contoh kecil, macet di Tegalega. Sekarang Tegalega udah saya geser kan, relatif jalur Tegalega itu lebih leluas. Ya. Nah itu urusan macet. Urusan banjir juga sama, selain biopori, kita ada 1.500 tukang gali gorong-gorong, kita sudah beli 2 apa 3 eskavator spider yang bisa jalan kaki kayak begini masuk ke ganggang sungai kecil ya, bisa ngeruk. 1.500 tukang gorong-gorong kita bikin. Danau-danau kecil kayak Taman Lansia kita persiapkan untuk parkir air dan seterusnya. Nah, singkat cerita, poin saya adalah apa yang saya sampaikan ini jarang diberitakan. Jadi kalau mau sabar dengerin, nah ini momennya supaya yuk sama-sama bangun peradaban kota ini. Mahasiswa dengan intelektualitas dan militannya, kami dengan regulasi dan reformasinya, ketemu di tengah-tengah kan yang terasa kan masyarakat. Jadi kalau ditanya kenapa banyak taman, karena terlalu banyak diberitakan, itu aja sederhana. Taman itu tidak mahal. 3 bulan juga beres, alun-alun 4 bulan beres, Ujung Berung alun-alun 4 bulan juga beres.
dampaknya luar biasa, indeks kebahagiaan meningkat, ada teori bisa disurvei. Tapi poin saya, kami tidak hanya mengerjakan itu ya. Yang tadi saya sebut itu kita kerjakan lahir batin. Kita dapat award dari Tempo, majalah Tempo kan kredibel ya, dengan lembaga survei Frontier. Kita itu juara di 3 hal. Pariwisata nomor 1, infrastruktur nomor 1, kemudian overall skor secara umum ranking 4, kira-kira begitu ya. Kita masih kurang, definisi kurang tuh kurang bersaing dengan yang menang gitu. Itu investasi, 2 lagi saya lupa ya. Nah ini sedang kita perbaiki ya. Mana tadi? Nah itu kanan ya, itu boleh. Ya sebenarnya kalau saya mau fair ngasih tahu ke teman-teman mahasiswa, masuk aja ke Facebook ini, itu harian banget agenda pencapaian pekerjaan, semua data ada di situ ya. Terakhir dari saya, terkait masalah fundamental yaitu IPM, dari HMI sudah sampaikan. IPM itu Indeks Pembangunan Manusia, terbagi 3, pendidikan, kesehatan, dan daya beli. Yang pendidikan kita sudah gratiskan warga miskin. Jadi kalau warga itu prasejahtera di Kota Bandung, sekolah gratis, itu fakta. Yang terjadi hari ini yang jam 3 mau saya rapatkan adalah orang kaya yang sebenarnya dia mampu ngaku miskin. Kan begini, ada orang miskin pintar, ada orang miskin tidak pintar. Ya. Ada orang mapan pintar, ada orang mapan tidak pintar. Yang miskin ini harus dibela. Yang paling harus dibela itu sudah miskin, dia tidak pintar. Itu kelompok yang paling tidak bisa survive. Karena sudah miskin, dia tidak pintar, maka digratiskan oleh kita. Nah kalau dia mapan pintar kan name-nya bagus, dia masuk ke negeri yang dia suka, kan begitu. Tapi kalau mapan tidak pintar kan duitnya banyak, otaknya pas-pasan, saya gitu. Tetap harus sekolah, tapi ada pilihan. Swasta di Bandung tuh banyak, bagus-bagus. Ada Aloysius, ada Ternabakti, ada Salman, macam-macam. Nah sekarang ada orang-orang tidak jujur mau potong Kompas, dia mapan, sanggup bayar, ngaku miskin supaya gratis. Nah ini yang sedang kita seleksi. Nah pendidikan angka lama sekolah masih 10,74. Artinya apa? Kalau orang sekolah sampai kelas 3 berarti kan 12 tahun. Sekarang 10,3, berarti ada sekelompok masyarakat putus sekolah. Maka kami sudah bikin program namanya program anti putus sekolah, membayari mereka. Nah kalau boleh saya minta bantuan ke mahasiswa. Kami lagi bikin cara kreatif menemukan orang putus sekolah. Coba bantu. Jadi kayak detektif, nyariin anak-anak yang peluang putus sekolah. Kalau ketemu segera laporkan, nanti tim dari distrik yang akan ngurusin, memastikan tidak boleh ada anak yang tidak sekolah. Jadi minggu depan saya kumpulkan juga para kepala sekolah. Ada sinyal-sinyal anak itu nggak sekolah, putus, segera lapor. Kalau isunya uang, kita ada anggarkan kepada mereka yang tidak mampu. Karena kadang-kadang begini, waktu masuk sekolah bapaknya itu lumayan, di perjalanan usahanya ada yang bangkrut, ada yang PHK, ada yang apa. Kan mana tahu ya, gitu. Tapi kan jangan anaknya nggak sekolah, nah itu kita amankan. Kedua, kita ada beasiswa S1 buat anak-anak Bandung. Saya lupa, nilainya 3 miliar kalau nggak salah. Silahkan manfaatkan buat anak mahasiswa yang KTP Bandung, yang nggak punya uang. Kita lagi mempersiapkan beasiswa S2 ke luar negeri dengan PDP. Jadi tolong sebarkan nih teman-teman mahasiswa yang mau S2, asal ada surat keterima sekolah di Inggris, di Amerika, di Australia S2 ya. Biaya dari kita upayakan. Jangan mikir duit lah sekarang. Saya dulu S2 di Amerika, pedihnya minta ampun ya. Saya harus survive dengan makan sekali sehari dan sebagainya. Pokoknya karena nggak ada bantuan. Nah saya tahu pedihnya sekolah di luar negeri, padahal penting. Maka
saya akan push dan kampanyekan ini. Tolong sampaikan nih teman-teman mahasiswa. Berlomba-lombalah mahasiswa di Bandung, tapi karena saya wali kota Bandung, tentu untuk yang KTP Bandung, mohon maaf ya, untuk segera ambil S2 ke luar negeri, kami akan biayai. Yang penting mah pinter aja, terima dulu sekolah. Ya, ini tolong sampaikan. Nanti duit. Ini udah ada alumni-alumninya kemarin lapor. Nikmat. Si beasiswanya itu melebihi beasiswanya OC. Beasiswanya non OCT ya. Bukan ada istilahnya. Pak Fulbright, lebih besar dari Fulbright. Ya, jadi itu. Jadi meningkatkan indeks pendidikan itu, kami sekarang menyusun tim anti putus sekolah, tolong dibantu, supaya indeks sekolah orang Bandung 12 tahun. Kedua, kita lagi memperbanyak kelas-kelas baru, supaya nggak kayak sekarang rebutan. Orang pengen masuk nggak cukup, dan itu resiko kelas sedikit ya. Jadi kita perbanyak. Tahun ini 2 sekolah baru kita launching, itu juga penambahan. Kesehatan di zaman kami, puskesmas di 24 jam kan. Dulu nggak ada ya Bu, sekarang ada berapa? Sekarang ada 5, puskesmas 24 jam. Artinya apa? Orang miskin kalau mau ke rumah sakit kan suka masih dilempar-lempar lah begitu ya. Dan ini curhatan dari warga, Pak Wali, yang penting macam puskesmas bisa buka kapan aja sehingga kami nggak usah repot ke rumah sakit. Udah saya tampung. Cuman karena keterbatasan SDM, kami baru sanggup 5 yang 24 jam. Kami juga punya puskesmas yang bisa rawat inap. Nah ini mahasiswa harus tahu. Jadi di Bandung ini kita dapat award Bu ya, sama Prolanis. Jadi di Bandung ini dapat award nasional bahwa ada puskesmas bisa rawat inap. Jadi kalau sakit kronis bisa ke rumah sakit atau ke puskesmas dirawat dan menginapkan gitu Bu ya. Di tangan. Kemudian inovasi-inovasi, kita ada program namanya, saya lupa namanya Bu ya. Kalau ibu-ibu hamil di Bandung, Pak RW yang tanggung jawab. Katresna Sadaya. Bukan tanggung jawab sebagai yang menghamili, tapi dia harus memastikan ibu hamil yang di wilayahnya, anaknya dan ibunya harus lahir dengan selamat pas hari H. Kalau dulu kan dicuekin nama RW-nya. Sekarang di Bandung itu inovasi. Tiap ada yang hamil, Pak RW tanggung jawab. Diikuti. Susah bahasanya dan itunya. Pak RW tanggung jawab. Kita 62 miliar untuk premi orang miskin ya. Ya, 62 miliar kita kasih untuk premi asuransi kesehatan orang miskin di Bandung. Tahun ini kita bangun 2 rumah sakit. Satu rumah sakit umum daerah di Ujung Berung, satu ibu anak, insya Allah kita upaya. Nah ini untuk meningkatkan indeks kesehatan. Terakhir adalah indeks daya beli. Pembangunan kota Bandung ini salah satu yang tercepat pertumbuhannya, seperti Makassar, hanya 2, Makassar dan Bandung. Bandung terakhir itu 8,9, kalau tidak salah Makassar 9,2. Ya. Nah, tapi daya belinya rendah. Ini jadi PR kita. Salah satunya adalah kita meningkatkan kesejahteraan warga. Apa yang kita lakukan? Kita launching kredit melati itu yang tanpa bunga. Ada potongan tapi itu bukan bunga karena fix di depan dan tidak bunga berbunga. Dari 500.000 sampai 30 juta mikrokredit. Nah kita tes, kita launching 30 miliar tahun ini. Kalau lancar bukan tidak mungkin karena tadinya tahun ini kita mau 75 miliar, cuman peraturan belum memungkinkan. Supaya di Bandung ibu-ibu tuh yang bengong-bengong di rumah daripada nunggu suaminya nonton sinetron, mending ngawarung, mending dia bikin pesenan, bikin keripik apa sambil ngurus rumah. Itu maksudnya itu. Sehingga ada pendapatan income tambahan dengan daya beli ini satu. Yang kedua, saya traveling ke Amerika ke Inggris ini sudah ada lebih dari 20 perusahaan mau ke Bandung dalam hitungan minggu depan dan seterusnya. Ada yang mau bikin industri helikopter, ada industri drone, ada yang mau hospitality, macam-macam. 1 triliun investasi sama dengan 20.000 lapangan pekerjaan teorinya. Jadi kalau kita bisa membawa 10 triliun investasi, ya kalikan aja, itu 100.000 lapangan pekerjaan baru. Terutama juga untuk lulusan masing-masing. Itulah kenapa Bandung Teknopolis kita siapkan.
Bandung Technopolis ini untuk mengurangi kemacetan kota Bandung, karena sejak zaman Belanda pusat kota itu hanya alun-alun, sampai hari nggak ada. Maka kita bikin di Bandung Timur yang namanya Bandung Technopolis. Itu akan melahirkan 500.000 pekerjaan baru. Jalur kereta api super cepat Jakarta-Bandung yang nanti cuma 30 menit, cocok buat mahasiswa yang long distance relationship. Ya. Itu stasiunnya nanti di Technopolis ujungnya. Awalnya di Cawang, akhirnya di Technopolis. 10 Juli saya undang perwakilan mahasiswa kalau mau ikut. Kita groundbreaking pintu tol 149 yang menghubungkan Gede Bage ke Soekarno-Hatta untuk mengurangi kemacetan. Tahun ini kita sedang DED yang namanya Bundaran Cibiru, nanti ada bypass, gambarnya sedang kita gambar. Tujuannya supaya ekonomi ini bergerak, ekonomi kerakyatan bergerak, ini bergerak. Ya. Terakhir dari saya untuk sisi ekonomi, pasar-pasar sedang kita kembangkan, ada 2 tipe. Yang sudah didesain ada 15. Tipe A, pasar saja. Tipe B, pasar yang bercampur. Bawahnya pasar, atasnya ada rumah susun. Karena pasar kan lokasinya strategis. Kalau cuma pasar saja 2 lantai, sayang lokasinya, kira-kira begitu. Kita manfaatkan aja untuk kesejahteraan rakyat. 2 lantainya pasar, atasnya rumah susun. Jadi pedagangnya tinggalnya di atas, dagangnya di bawah. Kira-kira. Itu yang saya sampaikan, nanti akan diteruskan. Saya mohon izin karena ada rapat, kita ada 70 miliar bantuan dari pusat untuk pengentasan kampung kumuh ya. Jadi ini bagian dari kita akan taruh daerah Cicadas yang riuh-riuh itu dalam akhir Desember ada perubahan fisik luar biasa terhadap kekumuhan di sana. Jadi kesimpulannya saya sampaikan, yang pertama saya senang ada forum ini, sampaikan aspirasi dengan cara-cara yang intelek lah ya, seperti ini. Mari kita jadi partner, karena saya hanya sanggup membawa 1/4 perubahan, mahasiswa mewakili 1/4 perubahan. Beri kami feedback, 1 gagasan, kadang-kadang kami nggak punya imajinasi, mungkin mahasiswa punya. 2 informasi, jika ada penyimpangan. Tapi jangan digeneralisir bahwa penyimpangan ini kultur, bisa aja kan selalu ada dinamika ya. Nah, saya sebagai pimpinan komit untuk membereskan setiap penyimpangan-penyimpangan itu. Sehingga ujung-ujungnya kalau ini kita bangun, bukan tidak mungkin, inilah cara membangun Indonesia di Bandung itu. Mahasiswanya kritis-kritis, tapi juga konstruktif dari dalam juga. Kapan dia di luar, kapan dia di dalam, dan seterusnya. Sehingga siapa tahu di akhir tahun-tahun kita, nyaman, unggul, sejahtera visi kami, Bandungnya nyaman lagi, unggulnya karena SDM dan lain-lain, sejahteranya muncul, bisa kita hadirkan dengan kolaborasi. Saya kira itu ya teman-teman mahasiswa, terima kasih, itu arahan dari saya. Silahkan berdiskusi, yang pasti dari saya ingin mendengar forum ini rutinitasnya seperti apa, sehingga kita bisa ketemu lagi dan ngobrolnya lebih leluasa, spesifik gitu ya. Kalau ini kan generalis nih, semua aspek dibahas, tapi nanti mungkin apalah concernnya Kang tentang apa gitu, jadi kita bisa tuntaskan satu-satu. Terima kasih dari saya, mohon izin ya sebelumnya, billahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya membuat tradisi baru, jadi forum mahasiswa akan bikin aliansi mahasiswa untuk secara konstruktif mengkritisi Pemkot dengan cara-cara yang komunikatif lah gitu. Kan daripada demo-demo nggak jelas, kan tujuan demo kan menyampaikan pesan. Nah ini sekarang ditampung. Bahkan saya menantang mereka untuk membentuk forumnya, kemudian membuat acaranya rutin difasilitasi oleh Pak Asisten 1. Sehingga masukan dari masyarakat via mahasiswa bisa kita tampung, kita jadikan masukan untuk membangun. Termasuk dari LSM juga Pak? Ya nggak ada masalah, kan saya udah bilang mau membangun kota ini kan peran semua masyarakat, tinggal masalahnya mau ngobrol baik-baik atau mau cara lapangan kan begitu. Ya, kita ngobrol baik-baik aja, kalau tujuannya baik kan, bukan ada udang di balik batu, tapi memang menyampaikan kritisi-kritisi yang konstruktif.